Ini sih wow banget malah. Pakai monitor yang punya 1000R curved screen berukuran 49 inch dari Samsung. Nah, Samsung Odyssey Neo G9 ini harganya juga 29 jutaan. Kalau dibandingin sama Odyssey G9 yang sekarang bisa didapetin dengan harga 23,5 juta, mendingan mana? Oke, sebelum saya share experience pakai Samsung Odyssey Neo G9 ini, saya mau ucapin makasih dulu buat Samsung Indonesia yang udah mau minjemin saya monitor ini buat dicoba. Monitor ini jelas ukurannya gede banget, sangat-sangat lebar dan sangat melengkung. Bisa dibilang kalau kita pakai monitor kayak gini bisa membentuk satu lingkaran besar dengan ukuran diameter kisaran 1 meter. Kalau bisa dibandingin sih, ukurannya ini udah kayak pakai dua monitor QHD bergabung jadi satu dan tanpa bezel. Apa sih yang bikin monitor ini mahal selain dari ukurannya yang super besar dan lebar ini? Kalau dilihat dari speknya, udah pasti mahal sih. Samsung Odyssey Neo G9 pakai panel Quantum Matrix teknologi dengan 2048 local dimming zone. Support Quantum HDR 2000, resolusinya 5120x1440p dengan ukuran 49 inch dan rasio 32:9. Refresh rate layarnya 240 Hz dengan respon time 1 ms dan 2 ms input lag. Punya 1000R curve design, kompatibel dengan NVIDIA G-Sync dan FreeSync Premium Pro. Support HDR10+, dan monitor ini punya Infinity Core Lighting yang mendukung CoreSync teknologi. Yang baru, di seri ini udah mendukung HDMI 2.1 yang mendukung resolusi dan refresh rate yang lebih baik dari sebelumnya, meskipun belum semaksimal dukungan tampilan layar dari DisplayPort-nya. Buat bisa maksimal enjoy pakai monitor ini, udah pasti kalian mesti pakai PC yang punya GPU mumpuni. Di sini saya menggunakan PC yang punya prosesor AMD Ryzen 9 5000 series dan GPU Radeon 6700 XT dari MSI. Belum maksimal banget emang, tapi udah cukup lah buat mainin beberapa game AAA buat dapetin resolusi dan FPS yang tinggi di monitor ini. Untuk PC-nya nanti saya bahas di video berikutnya ya. Dari desainnya, Samsung Odyssey Neo G9 ini mirip dengan seri sebelumnya yaitu Odyssey G9. Ukuran layar dan lengkungannya sama 1000R. Desain bagian belakangnya juga mirip dengan mayoritas berwarna putih glossy dan beberapa aksen hitam di bagian kaki penyangga dan bezelnya. Di bagian tengah belakang masih disematkan lampu LED CoreSync berbentuk donat yang melingkari tempat dudukan monitornya. LED CoreSync ini bisa diset untuk menyesuaikan tampilan display atau diset dengan beberapa mode seperti rainbow, breathing, flash, static, dan sebagainya. Pada kaki penyangganya terdapat cover untuk kabel manajemen. Space untuk kabelnya cukup lebar, jadi bisa muat banyak kabel ketika kita pasang semua kabel di monitor ini yang bisa dihubungkan dengan beberapa device sekaligus. Nah, untuk menambah estetika desainnya, terdapat cover yang menutupi bagian port konektor I/O sehingga looks-nya jadi lebih elegan. Layarnya bisa diatur ketinggiannya, meski sudut swivel dan tiltnya nggak gitu lebar. Terdapat juga wall mount konektor untuk dihubungkan dengan bracket. Buat yang pengen experience gaming lebih lebar atau yang biasa kerja multitasking dengan 3 monitor sekaligus, monitor ini emang jadi monitor impian ya. Kalau dari desain luar nggak gitu jauh beda dengan Odyssey G9, dari panel layarnya Odyssey Neo G9 ini hadir dengan beberapa upgrade. Yang pertama adalah panel layarnya. Kalau di seri Odyssey G9 pakai QLED, di Odyssey Neo G9 ini udah pakai teknologi Quantum Mini LED dengan 2048 local dimming zone. Nah, panel ini bisa memberikan tampilan display yang lebih cerah sekaligus peredupan cahaya di local dimming zone sehingga kontras gambar jadi jauh lebih baik. Jadi kalau kita main game yang support mode HDR, experience-nya jadi jauh lebih maksimal dengan tampilan yang cerah, detail yang tajam, dan kontras warna yang tinggi. Selain dukungan HDR, Samsung Odyssey Neo G9 ini udah support juga kedalaman warna 10-bit dan akurasi warna yang cukup bagus. Nggak setinggi monitor S27A 800 yang saya pakai, tapi udah cukup bagus untuk video editing. Nah, kualitas gambar yang tinggi ketika dipadukan dengan refresh rate tinggi 240 Hz dan respon time 1 ms, udah pasti tampilannya juga bakal lebih maksimal lagi buat dipakai main game-game FPS, racing, dan sebagainya. Nah, salah satu concern utama ketika kita banyak main game sebenarnya bukan dari monitornya, tapi nggak semua game memang mendukung tampilan yang optimal di rasio 32:9. Jadi kalau gamenya nggak support untuk tampilan di rasio 32:9, akan ada area gelap atau area hitam di bagian kanan dan kiri layarnya. Satu hal yang saya juga suka dari monitor ini adalah kita bisa menghubungkan dengan dua device sekaligus dan menampilkannya di mode picture in picture atau picture by picture. Nah, di sini saya hubungkan monitor Samsung Odyssey Neo G9 ini dengan PC melalui port DisplayPort-nya, dan ke PS5 menggunakan konektor HDMI 2.1. Sambil bekerja di PC, saya bisa sambil main game PS di sisi lain monitornya dan tampilannya masih cukup nyaman. Jadi kita nggak
usah repot-repot buat pindah-pindah input device. Tampilan OSD-nya lengkap dan mudah diakses. Ada tambahan 3 tombol shortcut yang bisa di-set untuk 3 settingan khusus di mode gaming. Monitor ini juga mendukung fitur Auto Switch Plus. Jadi ketika input mengenali device baru, maka tampilannya akan berpindah secara otomatis tanpa adanya lag atau delay. Ada juga dukungan Samsung DeX Support untuk kamu pengguna smartphone Samsung flagship yang bisa dihubungkan dengan mode picture-in-picture seperti ini. Secara keseluruhan, emang monitor ini jadi monitor impian para gamers dan pengguna PC yang suka dengan multitasking menggunakan multi-monitor. Kualitas displaynya maksimal dan fiturnya juga lengkap. Ditambah lagi dengan dukungan HDMI 2.1 dan fitur-fitur lainnya menjadikan monitor ini emang pantas untuk didapetin dengan harga yang cukup tinggi. Nah, apa pendapat kalian mengenai Samsung Odyssey Neo G9 ini? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Nanti kita diskusi bareng mengenai monitor Samsung Odyssey Neo G9 ini. Kritik, saran, dan masukan untuk channel YouTube Gadget Empire juga masih saya tunggu. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka dengan video-video dari kita. Dan nyalain lonceng notifikasinya kalau mau dapetin notifikasi ketika kita upload video-video baru. Nah, akhir kata saya Budi pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di video review berikutnya.